Kalau film-film lain berlomba-lomba pakai efek digital yang super canggih, justru film-film ini dibuat pakai teknik yang ribet dan gak biasa loh. Maksudnya ribet gimana sih? Guys, ikutin video ini sampai habis yaps! Hai Easy People, balik lagi di dunia serba-serbi bareng gue Azkia. Panggil gue Kia ya. Seneng banget hari ini gue bisa menyapa kalian. Di video kali ini gue mau bahas 4 film keren yang dibuat pakai teknik yang gak biasa, yaitu stop motion. Iya, stop motion. Buat kalian yang belum tahu, stop motion tuh teknik pembuatan animasi yang ribet banget. Kita gerakin objek nih, habis itu jepret, kita foto. Gerakin lagi dikit, jepret lagi. Ya pokoknya setiap kita gerakin objek harus kita foto satu-satu deh. Dan itu tuh bisa dilakuin sampai ribuan kali cuma buat satu adegan. Aduh, ngebayanginnya aja udah gila kan? Oh, no. Tapi udah pasti dong, hasil dan visualnya nggak akan main-main. Pokoknya animasi yang pakai teknik ini tuh cocok deh buat kalian yang suka animasi-animasi unik. Nah, sebelum kita masuk ke 4 film yang dibuat pakai animasi yang super ribet ini, jangan lupa dong buat subscribe dulu dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman, kerabat, bestie, your pacar, dan lain-lain. Gas gak sih? Pertama nih, mungkin kalian agak familiar sama film yang satu ini, yaitu Coraline, yang rilis 6 Februari 2009. Animasi yang disutradarai sama Henry Selick ini benar-benar jadi pencapaian gila dalam dunia stop motion saat rilis dalam beberapa dekade loh. Bayangin aja, butuh waktu 4 tahun buat nyelesain film ini. Dan ternyata Coraline itu diadaptasi dari novel karya Neil Gaiman yang emang jagonya bikin cerita-cerita fantasi yang agak dark dan creepy gitu. Ini bukan sekedar film animasi horor buat anak-anak. Coraline itu semacam puncak dari dedikasi dalam dunia stop motion. Gimana enggak, setiap karakter di film ini tuh bener-bener boneka fisik yang digerakin frame demi frame. Tapi bukan cuma gerakin tangan atau kaki doang. Lo tau gak, buat ekspresi wajah Coraline aja, mereka bikin lebih dari 6.000 versi wajah yang bisa diganti tergantung emosi di tiap scene. Lo bayangin, cuma buat nunjukin Coraline senyum dikit aja, animatornya mesti ganti part wajahnya manual. Dan itu belum termasuk latar tempat yang semuanya juga dibikin handmade. Rumahnya Coraline, taman, ruang makan, semuanya dirancang kayak miniatur dunia nyata. Bahkan adegan hujan atau cahaya lampu, lightingnya tuh disetel beneran kayak lagi syuting film live action mini. Makanya waktu lo nonton Coraline ada rasa nyata yang beda dari animasi biasa. Semua tekstur kelihatan punya sentuhan tangan manusia. Dan itu yang bikin film ini bukan cuma serem, tapi juga kerasa banget atmosfernya. Pokoknya ceritanya gini, Coraline tuh anak cewek yang pindah ke rumah baru bareng orang tuanya. Tapi kayak banyak anak lainnya, dia ngerasa kesepian banget karena ortunya sibuk kerja terus dan gak terlalu merhatiin dia. Nah, di rumah barunya itu dia nemuin pintu kecil misterius yang ternyata bisa ngebawa dia ke dunia lain. Dunia yang awalnya kelihatan lebih seru dan perfect banget. Orang tuanya di sana perhatian, makanannya enak-enak, semuanya indah deh pokoknya. Tapi lama-lama Coraline nyadar ada yang aneh. Semua orang di dunia itu punya mata kancing. Iya, literally mata mereka tuh kancing baju. Mulai dari situ vibes-nya langsung berubah. Dari seru jadi serem-serem gitu deh. Apalagi si Other Mother yang mengaku ibunya Coraline di dunia lain itu mulai nunjukin niat jahatnya. Ternyata dunia itu bukan dunia biasa, tapi kayak perangkap yang bisa nyedot jiwa. Menurut gue pribadi, Coraline tuh cocok banget buat yang suka film dengan vibes horror tapi gak ada jumpscare yang murahan dan biasa gitu deh. Lebih ke horror yang halus tapi ngena, bikin lo mikir dan agak parno setelah nonton.
Rating dari gue sih 8,7 per 10 ya. Karena gue suka banget sama alur ceritanya dan kerasa deh tegangnya. Cocok buat nonton malam-malam sambil lampu dimatiin. Tapi kalau lo berani ya. Kalau lo udah nonton juga, kasih tahu dong. Menurut lo seremnya di bagian mana? Atau malah ada yang relate sama kisah Caroline ini? Nah, kalau yang ini, Corpse Bride yang rilis 23 September 2005. Sumpah ya, ini film stop motion yang vibes-nya tuh gothic, romantis, tapi juga dark dan estetik abis. Film ini disutradarai sama Tim Burton. Jadi lo udah bisa nebak lah ya, pasti bakal ada nuansa kelam, tapi tetap artsy. Lo pernah ngebayangin boneka animasi bisa berakting? Nah, Tim Burton benar-benar pengen semua karakter di Corpse Bride punya ekspresi dan gestur kayak aktor beneran. Makanya, di film ini mereka pakai teknologi miniatur mekanik yang rumit banget. Namanya Clockwork Armature. Jadi, dalam kepala bonekanya ada semacam roda gigi dan kabel mini yang bisa disetel buat gerakin mata, alis, bibir, semua secara halus. Gokil gak sih? Satu adegan aja bisa butuh berhari-hari atau berminggu-minggu buat diselesain. Bahkan tim animatornya harus kerja di ruangan super sunyi dan stabil. Karena kalau mejanya goyang dikit aja, hasilnya gagal total. Oh no. Dan hal yang bikin gue makin kagum, meskipun ini cerita tentang kematian, dunia orang matinya lebih berwarna, lebih lively dibanding dunia orang yang hidup. Itu kontras visual yang luar biasa cerdas. Dan semuanya dibangun pakai tangan, pencahayaan nyata, properti mini, dan kesabaran tiada batas. Alur ceritanya tuh tentang cowok pemalu bernama Victor yang dijodohin sama cewek yang namanya Victoria. Keduanya belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi pas ketemu, ternyata mereka merasa klop banget nih. Ya saling suka gitu deh. Konfliknya mulai muncul pas Victor gugup banget waktu latihan nikah. Sampai dia kabur ke hutan buat latihan sumpah nikahnya sendirian. Lo tahu apa yang terjadi? Dia malah secara gak sengaja jatuhin cincin ke mayat. Mayatnya itu Emily namanya. Si Corpse Bride yang langsung muncul dari tanah dan ngerasa Victor udah jadi suaminya gara-gara itu. Nah, dari sinilah cerita mulai makin ribet dan absurd, tapi juga makin seru. Yang bikin film ini bagus banget menurut gue, visualnya gila, keren abis. Nuansanya gelap, terus colornya yang kayak pudar gitu justru bikin estetik banget. Musiknya juga enak-enak, yang ngisinya tuh Danny Elfman. Lagunya nempel banget di kepala gue. Sebenarnya alurnya cukup simpel sih, tapi cara nyampeinnya yang bikin beda. Ada pesan soal cinta, kehilangan, dan kebebasan buat milih sendiri jalan hidup lo. Atau jalan kematian lo juga sih dalam konteks film ini. Gue pribadi sih ngasih rating 9,5 per 10. Buat lo yang suka film dengan nuansa dark fairy tale dan stop motion yang rapi banget, ini wajib lo tonton. Gak cuma keren, tapi juga nyentuh banget. Dan lo bakal agak mikir juga soal arti cinta sejati. Lo udah pernah nonton juga belum? Kalau udah, lo tim Emily apa tim Victoria nih? Coba drop pendapat lo juga ya di komen. Nah, film berikutnya ini juga gak kalah gila dalam hal teknis dan ceritanya. Judulnya tuh Kubo and the Two Strings. Buat lo yang belum pernah denger, ini salah satu karya masterpiece dari Laika Studios yang emang spesialis bikin film stop motion yang gak main-main kualitasnya. Kubo ini tayang 19 Agustus tahun 2016 dan disutradarai sama Travis Knight. Dan yang bikin gue tercengang tuh, ini salah satu film stop motion paling ambisius yang pernah dibuat. Bayangin aja, mereka gabungin teknik animasi manual alias stop motion dengan efek visual digital buat beberapa elemen. Tapi tetap prioritasnya ke objek fisik. Jadi bukan CGI full kayak film lain. Bahkan lo tau gak, mereka bikin boneka raksasa setinggi 5 meter buat monster di salah satu adegannya. Itu gede banget buat ukuran stop motion. Dan pastinya super ribet buat digerakin frame demi frame. Tapi hasilnya luar biasa halus dan dramatis.
Kalau lo nonton, bakal bener-bener kerasa sih ada sentuhan seni tangan di setiap adegannya. Ceritanya sendiri tuh ngambil setting mitologi Jepang yang super kaya dengan elemen budaya, samurai, dan sihir. Kubo adalah anak kecil yang tinggal sama ibunya dan punya kekuatan magic buat mengendalikan kertas jadi objek nyata lewat musik shamisen, semacam alat musik tradisional Jepang. Tapi hidupnya berubah drastis saat dia gak sengaja manggil roh jahat dari masa lalu yang pengen ngejar dia dan ngambil kekuatannya. Disitulah petualangannya dimulai bareng dua temennya, seekor monyet dan manusia kumbang. Ya, kedengarannya absurd, tapi keren banget sih. Yang gue suka banget dari Kubo tuh, film ini gak cuma cantik visualnya, tapi juga dalam banget makna dan emosinya. Ada tema tentang kehilangan, keberanian, dan kekuatan dari cerita-cerita yang diwariskan. Musiknya juga super indah dan nyatu banget sama visual yang megah dan lembut. Dari gua ratingnya sih 9,3/10 ya. Soalnya ini bukan cuma tontonan, tapi pengalaman yang bisa bikin lo speechless. Cocok buat lo yang suka petualangan epik dengan nilai filosofis yang nempel lama di kepala. Lo udah pernah nonton Kubo belum? Kalau udah, coba ceritain dong, menurut lo adegan mana yang paling keren? Lanjut nih, yang terakhir Easy People. Yang satu ini sih udah jadi legendaris banget di dunia stop motion. The Nightmare Before Christmas, yang dirilis 29 Oktober 1993. Ini film tuh ibarat panutan pecinta stop motion. Disutradarai sama Henry Selick dan diproduksi langsung sama Tim Burton. Lo udah bisa tebak lah ya, film ini bakal penuh dengan gaya gotik, karakter unik, dan atmosfer yang gak bisa ditiru film lain. Yang bikin gua kagum banget sama film ini tuh, ini film stop motion pertama yang dibuat full panjang alias feature length. Dirilis tahun 1993, tapi teknik dan kualitas animasinya udah kayak jauh di atas zamannya. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang anggap ini salah satu film animasi paling berpengaruh sepanjang masa. Mereka bikin lebih dari 227 boneka karakter. Dan si Jack Skellington, tokoh utamanya, punya 400 ekspresi wajah yang bisa ditukar. Gila gak tuh? Ceritanya sendiri unik banget. Nyisahin tentang Jack, si Pumpkin King dari Halloween Town, yang ngerasa bosen dengan rutinitas seremnya. Suatu hari, dia nyasar ke Christmas Town dan langsung jatuh cinta sama suasananya yang penuh cinta, warna, dan keceriaan. Dia sampai pengen menculik konsep Natal dan bikin versinya sendiri. Tapi ya tentu aja jadi kacau. Yang bikin film ini berkesan tuh gimana mereka berhasil gabungin elemen gelap dan cerita dalam satu film. Horor dan liburan Natal, siapa sangka bisa cocok. Dan jangan lupa, semua itu dibungkus pakai lagu-lagu musikal yang ikonik banget. Musiknya dibuat sama Danny Elfman. Dan hampir semua lagu di film ini tuh jadi album parah. Dari This Is Halloween sampai What's This, semuanya ngena banget. Dan menariknya, Danny Elfman juga ngisi suara Jack pas nyanyi loh. Dari segi visual jangan ditanya. Dunia Halloween Town tuh dibangun pakai tangan satu persatu. Lightingnya dibuat sedetail mungkin. Makanya pas nonton, lo kayak benar-benar masuk ke dunia mimpi yang aneh tapi indah. Film ini gue kasih rating 9,8/10. Nice. Ini film wajib banget lo tonton. Bahkan bisa jadi tradisi tahunan buat nonton pas Halloween atau Natal. Dua-duanya masuk deh. Kalau lo tim nonton ini pas Oktober atau Desember nih, atau malah dua-duanya juga kayak gua, drop jawaban lo di komen ya. Nah, itu dia Easy People. 4 film stop motion gila yang dibikin pakai cara yang ribet, tapi hasilnya luar biasa banget. Lo tim Caroline, Corpse Bride, Kubo, atau Nightmare Before Christmas nih? Atau punya film stop motion favorit lain yang belum gua bahas? Kasih tahu ya di komen.
Dan siapa tahu gue bahas di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo yang suka dunia animasi unik. Dan yang paling penting, subscribe dong biar kita bisa bahas hal seru lainnya bareng-bareng lagi. Gue Kia pamit dulu, sampai jumpa di dunia serba-serbi selanjutnya. Bye!